bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatul Karimah dan teman saya Nabila Nurul Latifah. Kami dari kelas 12C. Kami akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya, Di mana bab ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada definisi, teori, bentuk, faktor, dan yang terakhir ada dampak. tetapi kita hanya menjelaskan 4 poin saja. Yang pertama ada definisi perubahan sosial budaya, yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat yang bisa berdampak positif dan negatif. Terdapat 5 aspek di dalamnya, yaitu nilai dan norma, individu, kelompok, struktur, dan lembaga. Yang kedua ada teori. Teori ada 4. Pertama, teori konflik, yaitu perubahan yang terjadi pertikaian. Contohnya, demonstrasi yang berdampak negatif. 2. Teori siklus, yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya, tren busana. Baik, yang ketiga ada teori fungsional, yaitu teori yang memandang bahwa perubahan sosial itu terjadi di masyarakat karena ada unsur baru yang masuk dari luar ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat kemudian dipakai oleh masyarakat. Contohnya seperti penggunaan LPG sebagai ganti dari minyak tanah atau kayu bakar. Kemudian yang terakhir ada teori evolusi, yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat dalam jangka waktu yang lama atau panjang. Ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada primitif, yang kedua sederhana, yang ketiga modern. Contohnya seperti mata pencarian manusia pada zaman dahulu yang dimulai dari berburu sampai dengan menemukan api. 3. Bentuk perubahan sosial budaya yang terdiri dari 8 bentuk. 1. Bentuk evolusi, yaitu perubahan sosial budaya yang berlangsung panjang atau lama. Contohnya sistem komunikasi. 2. Bentuk revolusi, yaitu perubahan sosial budaya yang berlangsung secara cepat, singkat, dan mendasar. Contohnya orde lama ke orde baru hingga orde reformasi. 3. Bentuk perubahan kecil, yaitu perubahan sosial budaya yang hanya diikuti sebagian masyarakat kecil. Contohnya gaya hidup, gaya rambut, dan gaya busana. 4. Bentuk perubahan besar, yaitu perubahan yang dapat membawa perubahan dalam aspek kehidupan serta berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat. Contohnya proses industrialisasi yang terjadi dalam masyarakat. Yang kelima ada perubahan yang dikehendaki, yaitu perubahan sosial budaya yang dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya seperti pembangunan sekolah. Yang keenam ada bentuk perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi di luar jangkauan masyarakat. Contohnya seperti gunung meletus. Yang ketujuh ada bentuk perubahan struktural, yaitu perubahan sosial budaya yang sifatnya mendasar dan terjadi reorganisasi, mulai dari hewan, manusia, sampai ke mesin. Contohnya seperti tenaga pertanian yang awalnya menggunakan hewan, kemudian ke manusia, dan sampai sekarang diganti dengan menggunakan mesin. Kemudian yang terakhir ada bentuk perubahan proses, yaitu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat yang menyempurnakan atau memperbaiki perubahan sebelumnya. Contohnya seperti amandemen UUD 45. 4. Faktor perubahan sosial budaya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya dinamika jumlah penduduk,
dan konflik dalam masyarakat. Baik, yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti peperangan dengan bangsa lain. Faktor pendorong contohnya kontak dengan masyarakat lain dan orientasi hidup ke masa depan. Yang terakhir ada faktor penghambat. Contohnya yaitu sikap masyarakat yang sangat tradisional dan kurangnya akses ilmu pengetahuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.